apa yang sebenarnya kita cari. Ketika Nabi Muhammad datang, orang-orang kafir Quraisy berkata, "Kalau benar engkau Nabi, kenapa tidak turun malaikat dari langit?" Begitu juga hari ini, banyak orang berkata, Imam Mahdi akan dibaiat di Ka'bah. Imam Mahdi sudah muncul, tapi engkau tidak mengenalinya. Engkau menunggu dia di Mekah, tapi ternyata baiat sejatinya sudah lama terjadi di dalam kolbu orang-orang terpilih. Baiat bukan hanya ucapan, tapi penyaksian ruhani yang mengikat antara hamba dan kekasih Allah. Maka banyak yang merasa belum berbaiat, padahal ruhnya telah mengucapkan, "Aku siap," jauh sebelum lisannya mampu berkata. Mayoritas orang hanya mengenal baiat secara fisik, mengulurkan tangan kepada pemimpin, berikrar di hadapan manusia, disaksikan oleh umat. Tapi baiat batin jauh lebih dalam. Itu adalah ikatan ruhani antara seorang hamba dan imamnya yang terjadi di dalam kesadaran kalbu, bukan di tengah keramaian dunia. Kadang, seseorang belum tahu siapa Mahdi, belum kenal namanya, belum paham wujudnya, tapi ia terus tergerak membersihkan diri, terus merasa terpanggil kepada kebenaran, terus merasa hatinya resah terhadap ilmu zahir yang kosong dari makna. Ia haus kepada hakikat, ia gelisah melihat kerusakan umat, ia menangis dalam kesunyian dan berdoa tanpa tahu kenapa. Itulah ruh yang sedang diikat. Itulah ruh yang telah berbaiat secara batin. Berikut adalah beberapa tanda ruhani bahwa seseorang telah secara batin terhubung dan berbaiat kepada Imam Mahdi, meskipun ia belum menyadarinya secara zahir. Rindu yang dalam kepada kebenaran sejati, bukan hanya syariat, tapi hakikat. Ketertarikan mendalam kepada ilmu batin dan makna tersembunyi Al-Quran. Merasa asing di tengah mayoritas umat dan seringkali merasa sendiri dalam pencarian Tuhan. Mudah tersentuh oleh kalimat-kalimat ruhani, meskipun tidak viral dan tidak populer. Sering merasakan getaran saat mendengar tentang Mahdi, meski belum tahu siapa dia. Bersyahdu dalam kesendirian, merasa dekat dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tergerak untuk bersih dari dunia dan kembali kepada kesederhanaan fitrah. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa ruhmu sedang dibimbing. Allah Maha Adil. Dia tidak akan mempertemukan Mahdi dengan orang yang belum siap, karena perjumpaan dengan Mahdi adalah perjumpaan dengan kebenaran paling telanjang, dan tidak semua hati sanggup melihat cahaya seterang itu. Maka hanya mereka yang sudah dibersihkan, yang rela hancur egonya, yang siap kehilangan pujian manusia, yang bisa mengucap, "Aku siap" dari dalam kalbu. Jika engkau merasakan semua ini, maka jangan tunggu untuk diundang secara fisik, karena ruhmu telah duduk dalam majelis Mahdi, meski jasadmu masih di tengah keramaian dunia. Itulah baiat batin tanpa suara, tapi dicatat oleh para malaikat dan disaksikan oleh langit. Jika kamu mencari Imam Mahdi di tengah sorotan kamera, di antara lautan pengikut dan panggung ceramah, maka kamu sedang mencari versi dunia, bukan sosok sejati yang diutus untuk menghancurkan kebesaran dunia itu sendiri. Kita hidup di zaman di mana ukuran kebenaran seringkali ditentukan oleh berapa juta pengikutnya, berapa banyak viewer videonya, seberapa besar panggung dakwahnya, dan seberapa viral
namanya di media sosial. Tapi Imam Mahdi tidak datang untuk memenuhi ekspektasi manusia. Dia datang untuk mengembalikan manusia kepada eksistensi ruhani, dan karena itu, ia tidak perlu viral. Ia bahkan mesti tersembunyi, karena tugasnya bukan membangun pengaruh, melainkan mengguncang kesadaran. Ingatlah, Nabi Nuh hanya punya sedikit pengikut setelah dakwah ratusan tahun. Nabi Isa hanya ditemani segelintir sahabat sejati. Nabi Muhammad bahkan dianggap gila oleh kaumnya sebelum akhirnya diterima. Dan para wali-wali Allah sering hidup dalam keterasingan, dalam keheningan, kadang bahkan wafat tanpa dikenal siapapun. Jadi, mengapa kita berharap Imam Mahdi akan muncul dengan sorotan? Bukankah misinya adalah membersihkan dunia dari ilusi dan pujian palsu? Seandainya Imam Mahdi menjadi terkenal hari ini, mayoritas akan datang bukan karena ruhani, tapi karena ikut-ikutan, karena tren, karena sensasi akhir zaman. Dan itu bukan baiat, itu keramaian kosong. Sebab yang dibutuhkan Imam Mahdi adalah mereka yang siap berjuang dalam kesunyian, bukan mereka yang mencari posisi dalam pasukan. Dia tidak datang untuk memaksa orang percaya, tapi dia datang sebagai cermin. Siapa yang jiwanya bening akan mengenalinya. Siapa yang hatinya gelap akan menolaknya. Tidak perlu ia menjelaskan siapa dirinya, karena yang telah bersih akan otomatis tertarik tanpa perlu argumen. Maka jika kamu membutuhkan bukti viral untuk percaya, itu bukan masalah pada Mahdi, tapi pada hatimu yang belum siap. Imam Mahdi tidak butuh popularitas, karena misi beliau bukan mendirikan panggung, tapi merobohkan panggung dunia yang palsu. Beliau tidak akan menjadi ikon media, tapi akan menjadi poros kesadaran ruhani bagi mereka yang beriman, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena telah dihidupkan oleh cahaya ilahi. Orang-orang mencari tempat Imam Mahdi di Mekah. Mereka bertanya, dia dari mana? Iran, Arab, India, Indonesia. Tapi mereka lupa, Imam Mahdi bukan soal tempat, tapi soal makam kesadaran. Di zaman ini, banyak orang terobsesi pada lokasi fisik, seolah-olah kebenaran tergantung dari di mana seseorang lahir, dari suku atau bangsa apa, di kota suci mana dia dibaiat, tapi hakikatnya tempat fisik hanya pembungkus. Yang lebih penting adalah di mana ruh itu berpijak. Imam Mahdi bisa lahir di tempat yang tidak disangka-sangka, bahkan jauh dari pusat dunia Islam, tapi itu tidak membatalkan makamnya. Karena makam ruhani tidak diukur oleh tanah, melainkan oleh kesucian kalbu dan misi ketuhanan. Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi beliau bersabda, hijrah tidak akan berhenti sampai taubat berhenti. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya, hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tapi perpindahan kesadaran. Imam Mahdi pun akan menjalani hijrah, tapi bukan hanya secara jasmani. Beliau akan menuntun manusia berhijrah dari dunia ke nurani, dari syariat kosong ke makna hakikat, dari agama sebagai kebiasaan, menjadi agama sebagai jalan kembali ke Allah. Di manakah Imam Mahdi sekarang? Pertanyaan ini sering muncul. Di mana Imam Mahdi sekarang? Apakah dia di Mekah, di pegunungan, di kota suci tertentu? Jawaban sejatinya adalah Imam Mahdi berada di hati orang-orang yang telah dibersihkan. Tempat Imam Mahdi bukan kota atau negeri, tapi di dalam kesadaran manusia-manusia pilihan yang telah melewati perjalanan ruhani panjang. Maka, bukan kamu yang akan menemukan dia, tapi jiwamulah yang harus siap untuk ditemukan. Banyak yang sibuk mencari Mahdi lewat berita, prediksi, video YouTube, dan tanda-tanda fisik. Tapi mereka lupa menyelami tanda-tanda dalam diri. Apakah kamu sudah menaklukkan nafsu, meninggalkan dunia yang membutakan, mencari Allah bukan karena takut neraka,
Tapi karena cinta, jika belum, maka meskipun Mahdi berada tepat di depan matamu, kamu tetap tidak akan mengenalinya. Karena yang mengenal Imam Mahdi bukan mata, melainkan hati yang telah dibersihkan. Maka, jika kamu ingin tahu di mana Imam Mahdi berada, bertanyalah pada dirimu, sudahkah aku berhijrah dari dunia ke Allah? Sudahkah aku membersihkan kalbuku dari cinta dunia? Karena ketika ruhmu sudah layak, maka dimanapun kamu berada, kamu akan terhubung dengannya.